Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Pemerintah umumkan bakal stop impor 4 komoditas pangan. Dalam rangka menuju swasembada pangan, pemerintah berkomitmen untuk menghentikan impor sejumlah komoditas mulai tahun 2025. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan tercapainya swasembada pangan dalam waktu singkat dan tidak boleh tergantung dengan sumber pangan dari luar. Kita harus mencapai ketahanan pangan, memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Bayangkan kalau hasil panen petani Indonesia bisa sampai ke seluruh pelosok negeri dengan cepat dan juga segar. Jadi nggak perlu lagi nih impor beras atau gula, karena semuanya cukup dari tanah kita sendiri. Tapi apa ya kunci untuk mewujudkannya itu? Apakah mungkin infrastruktur logistik? Jadi yuk kita bahas di video kali ini kenapa ini penting banget untuk swasembada pangan di Indonesia. Jadi siapkan diri kalian karena kita akan menuju pada kajian di luar batas nalar manusia. Chapter 1. Tantangan swasembada pangan di Indonesia. Mewujudkan swasembada pangan di Indonesia memang bukan tugas yang mudah. Ada banyak tantangan yang perlu dihadapi, terutama dalam hal distribusi hasil pertanian. Salah satu masalah terbesar adalah kondisi jalan yang buruk. Banyak daerah pertanian di pedesaan sulit dijangkau karena jalan-jalan yang rusak atau bahkan belum dibangun. Akibatnya, proses pengangkutan hasil panen ke pasar atau pusat distribusi jadi lambat dan biayanya juga mahal. Hal ini tentu saja mempengaruhi pendapatan petani dan harga pokok di pasaran. Selain masalah jalan, Indonesia juga menghadapi kendala dalam hal fasilitas penyimpanan. Di beberapa daerah, gudang penyimpanan masih sangat minim. Bahkan, gudang yang ada seringkali tidak dilengkapi dengan fasilitas pendingin. Padahal, komoditas seperti buah dan juga sayuran membutuhkan suhu tertentu agar tetap segar. Tanpa fasilitas seperti ini, banyak hasil panen yang akhirnya rusak sebelum sempat dijual, sehingga petani juga harus menanggung kerugiannya. Transportasi juga menjadi masalah besar. Di Indonesia, transportasi berpendingin atau cold chain masih sangat terbatas. Ini adalah jenis transportasi yang menggunakan pendingin untuk menjaga kualitas produk seperti ikan, daging. Tanpa transportasi seperti ini, produk seperti ikan, daging, atau sayuran segar akan cepat rusak saat dikirim ke pasar. Hal ini membuat konsumen seringkali mendapatkan produk dengan kualitas yang menurun. Sementara petani dan juga pedagang menghadapi kerugian. Fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia masih bergantung pada impor pangan. Di tahun 2023 saja nih, impor beras mencapai 3,06 juta ton. Hal ini membuktikan bahwa produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. Salah satu penyebabnya adalah masalah distribusi hasil panen yang belum efektif. Untuk mengatasi tantangan distribusi hasil tani ini, Indonesia membutuhkan infrastruktur logistik yang lebih modern dan juga efisien. Jadi, apa saja sih jenis infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung swasembada pangan? Jadi, yuk kita bahas di chapter selanjutnya. Chapter 2, infrastruktur logistik yang dibutuhkan. Untuk mencapai swasembada pangan, Indonesia membutuhkan infrastruktur logistik yang lebih baik dan juga modern. Salah satu yang paling penting adalah pembangunan jalan dan juga jembatan. Banyak daerah pertanian di Indonesia, terutama yang berada di pedesaan ini, sulit diakses karena jalannya rusak atau bahkan belum ada sama sekali. Kondisi ini membuat hasil panen sulit dibawa ke pasar atau ke tempat distribusi yang cepat. Akibatnya, biaya transportasi menjadi mahal dan waktu pengiriman lebih lama, sehingga kualitas hasil panen bisa menurun. Jika diakses jalan dan jembatan diperbaiki, distribusi hasil ini akan lebih mudah, murah, dan juga cepat, serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani.
Selain jalan, gudang penyimpanan juga menjadi kebutuhan penting. Saat ini, banyak daerah yang belum memiliki gudang yang memadai, terutama gudang berpendingin. Padahal produk pertanian seperti sayuran, buah-buahan, daging, dan juga ikan membutuhkan suhu tertentu agar tetap segar. Tanpa gudang berpendingin, produk-produk ini akan cepat rusak sebelum sampai ke konsumen, yang menyebabkan kerugian besar bagi petani dan juga pedagang. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan pihak swasta perlu berkolaborasi membangun lebih banyak gudang, terutama di daerah-daerah yang menjadi pusat produksi pertanian. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana peluang besar yang bisa dimanfaatkan oleh sektor konstruksi dalam membangun infrastruktur ini. Chapter 3, peluang bagi industri konstruksi. Industri konstruksi memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan membangun infrastruktur yang mendukung distribusi dan penyimpanan hasil pertanian, seperti gudang pangan, pasar lokal, dan sistem irigasi modern. Gudang pangan, terutama yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin, sangat penting untuk menjaga kualitas produk pertanian agar tetap segar. Pasar lokal yang terintegrasi dengan infrastruktur modern juga akan memudahkan petani menjual hasil panennya secara langsung, sehingga mempercepat distribusi dan meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, sistem irigasi yang baik akan memastikan lahan pertanian tetap produktif, bahkan saat musim kemarau. Dalam membangun infrastruktur ini, penggunaan material berkualitas seperti baja sangatlah penting. Baja dengan sifatnya yang kuat dan tahan lama menjadi bahan utama yang ideal untuk konstruksi gudang, pasar, dan fasilitas lainnya. Selain itu, baja juga cocok digunakan dalam pembangunan jembatan dan struktur irigasi karena mampu menahan beban berat dan bertahan dalam berbagai kondisi cuaca. Penggunaan material berkualitas tidak hanya memastikan keamanan dan ketahanan bangunan, tetapi juga mengurangi biaya perawatan di masa depan. SMS Perkasa sebagai penyedia material konstruksi dapat menjadi mitra strategis dalam proyek-proyek seperti ini. Dengan menyediakan baja berkualitas tinggi dan sesuai standar, SMS Perkasa dapat mendukung kebutuhan konstruksi untuk infrastruktur pangan di Indonesia. Selain itu, layanan yang profesional dan juga pasokan yang terjamin menjadikan SMS Perkasa sebagai solusi tepat bagi perusahaan konstruksi yang ingin membangun infrastruktur yang kuat dan efisien. Dengan memanfaatkan peluang ini, industri konstruksi tidak hanya akan membantu meningkatkan ketahanan pangan nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana kolaborasi antara berbagai sektor dapat mempercepat pembangunan ini di chapter berikutnya. Dengan peluang besar bagi industri konstruksi untuk mendukung pembangunan infrastruktur logistik. Langkah selanjutnya adalah melihat bagaimana dampak dari infrastruktur ini terhadap upaya mencapai swasembada pangan di Indonesia. Chapter 4, dampak infrastruktur logistik pada swasembada pangan. Infrastruktur logistik yang baik memiliki dampak besar terhadap upaya mencapai swasembada pangan di Indonesia. Dengan distribusi yang lebih efisien, hasil pertanian dapat sampai ke pasar lebih cepat dan dengan kualitas yang tetap terjaga. Hal ini membantu menekan biaya distribusi yang seringkali menjadi salah satu faktor utama tingginya harga pangan. Ketika biaya distribusi turun, harga pangan di tingkat konsumen juga menjadi lebih terjangkau. Pada saat yang sama, petani juga mendapatkan harga jual yang lebih baik karena hasil panen mereka tidak lagi rusak atau terbuang selama perjalanan. Selain itu, infrastruktur logistik yang memadai juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan adanya akses jalan yang baik, gudang penyimpanan, dan transportasi berpendingin, petani itu tidak hanya bisa menjual hasil panennya dengan lebih baik atau dengan lebih mudah, tetapi juga memiliki lebih banyak peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar di luar daerah mereka. Pendapatan petani pun meningkat.
yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup mereka. Infrastruktur logistik juga berdampak pada pengurangan ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan. Ketika hasil panen dalam negeri dapat didistribusikan dengan baik dan tersedia dalam jumlah yang cukup, kebutuhan untuk mengimpor produk dari luar negeri dapat dikurangi. Ini tidak hanya mendukung kemandirian pangan, tetapi juga membantu menghemat devisa negara. Dengan melihat dampak positif infrastruktur logistik terhadap swasembada pangan, penting juga nih bagi kita untuk belajar dari negara lain yang telah sukses membangun sistem logistik mereka. Mari kita eksplorasi strategi dan inovasi dari negara-negara tersebut di chapter 5, belajar dari negara lain. Negara-negara lain telah menunjukkan bagaimana infrastruktur logistik yang baik dapat mendukung ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jepang misalnya, memiliki sistem distribusi hasil tani yang sangat modern. Di sana, gudang berpendingin tersebar di seluruh negeri untuk menyimpan hasil pertanian seperti sayuran, buah-buahan, dan juga produk segar lainnya. Hal ini memastikan produk tetap segar sebelum sampai ke konsumen. Selain itu, Jepang menggunakan teknologi canggih untuk melacak distribusi pangan, sehingga pengiriman menjadi lebih cepat dan juga efisien. Meskipun jarak dari area produksi ke kota besar cukup jauh. Selain itu ada Thailand. Thailand adalah contoh lain yang patut dicontoh, terutama dalam hal efisiensi logistik untuk ekspor. Sebagai salah satu eksportir beras terbesar di dunia, Thailand memiliki jaringan transportasi yang terintegrasi dengan pelabuhan dan fasilitas penyimpanan modern. Sistem ini memungkinkan mereka untuk memenuhi permintaan pasar global secara konsisten. Efisiensi ini membantu Thailand mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemain utama di pasar beras internasional. Pelajaran yang bisa diambil Indonesia dari kedua negara ini adalah pentingnya investasi dalam infrastruktur logistik, termasuk gudang berpendingin dan transportasi modern. Mulai dari infrastruktur logistik yang baik adalah kunci untuk mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Dari pembangunan jalan dan jembatan, penyediaan gudang berpendingin, hingga transportasi modern. Semuanya memiliki dampak besar dalam menekan harga pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Kita juga belajar dari negara-negara seperti Jepang dan Thailand, yang telah membuktikan bagaimana infrastruktur yang efisien ini bisa mendukung pertanian mereka dengan sangat baik untuk memastikan ketahanan pangan Indonesia di masa depan. Oh ya, buat kalian yang ingin mengetahui update informasi tentang dunia konstruksi, silakan unduh Outlook Konstruksi 2025 terbaru di link di description box ya. Juga subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya, agar semakin banyak orang juga yang peduli dan terinspirasi untuk mendukung perubahan positif ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam perkasa.